Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Yuskiantika. Saya mahasiswa Universitas Malikus Saleh, Prodi Administrasi Publik kelas 3B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemetaan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apakah itu pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan upaya mengidentifikasi dan memahami struktur sosial atau sistem kelembagaan dan individu, tata hubungan antar lembaga dan atau individu pada lingkungan sosial tertentu. Pemetaan sosial dapat juga diartikan sebagai social profiling atau pembuatan profil di suatu masyarakat. Jadi intinya itu pemetaan sosial itu menggambarkan kondisi sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar kita, bagaimana kondisi keadaan sosial di sekeliling kita. Nah, selanjutnya ada juga tujuan dari belajar pemetaan sosial, yaitu secara khusus pemetaan sosial bertujuan agar yang pertama, tersusunnya indikator, bobot masalah dan jangkauan fasilitas pelayanan sosial dalam kegiatan penguatan. Dan yang kedua, diperolehnya peta digitasi sebagai dasar pengembangan informasi untuk penguatan kelompok-kelompok sosial. Dan yang ketiga, diperolehnya peta-peta. Tujuan pemetaan sosial itu agar bisa membangkitkan bagaimana kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat. Nah, jadi tujuan pemetaan sosial itu sendiri yaitu untuk mengetahui kondisi sosial yang ada di sekitar kita, di kondisi di masyarakat kita, bagaimana kondisi sosialnya. Selanjutnya ada juga manfaat pemetaan sosial, yaitu pada pemetaan sosial mempunyai manfaat praktis, antara lain yang pertama, pemetaan masalah sosial dan potensi atau sumber sosial yang merupakan bagian dari analisis situasi dan analisis kebutuhan untuk kegiatan penguatan. Dan yang kedua yaitu kita mengetahui gambaran dasar survei yang disajikan dalam bentuk struktur ruang atau daerah. Dan yang ketiga yaitu pemantauan. Kita tuh memantau tentang perubahan tata ruang kondisi daerah atau di suatu komunitas luar. Dan yang keempat, tersusunnya prioritas rencana program penguatan berdasarkan jenis masalah. Nah, jadi intinya manfaat pemetaan sosial yaitu pemantauan tentang perubahan tata ruang kondisi daerah yang ada di masyarakat kita. Kita tuh bisa memantau bagaimana kondisi sosial yang ada di masyarakat kita. Selanjutnya ada juga jenis-jenis pemetaan sosial, yaitu jenis pemetaan sosial sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan tahu data apa yang akan dicari dan bagaimana mencarinya, serta kemampuan komunikasi dan menggali data di lapangan. Untuk itu dipecahkan menjadi dua bentuk, yaitu ada dua bentuk, yang pertama dari internal dan yang kedua dari independen. Di sini dari bentuk internal yaitu pemetaan sosial yang dilakukan oleh pihak bagian dari lembaga itu sendiri, di antaranya yaitu ada person in charge, dan yang kedua itu ada community development officer, dan yang ketiga itu dari petugas lapangan. Jadi selanjutnya itu ada bentuk independen. Jadi pemetaan sosial yang dilakukan oleh pihak di luar dari lembaga itu sendiri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama tuh dari akademisi, dan yang kedua dari LSM, dan yang ketiga dari lembaga penelitian. Jadi, output yang diharapkan, yang pertama ada data demografi, yaitu harus mengetahui jumlah penduduk, komposisi penduduk, menurut usia, mata pencarian, agama, dan pendidikan. Dan yang kedua, ada data geografi, yaitu harus kita mengetahui topografi, letak lokasi yang kita mau tinjau dari aspek geografis, dan aksesibilitas lokasi pengasuh lingkungan geografi terhadap kondisi. Dan yang ketiga, ada data psikografi, yaitu nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, dan pola hubungan sosial yang ada. Nah, yang keempat ini ada pola komunikasi. Jadi, media yang dikenal dan digunakan yaitu bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercaya, dan informasi yang bisa dicari, dan tempat memperoleh informasi. Nah, selanjutnya, indikator apa sajakah yang digunakan oleh pemetaan sosial?
Jadi, indikator yang digunakan dalam pemuatan sosial itu ada dua. Jadi, yang pertama itu untuk memperoleh informasi tentang kemajuan sosial yang sangat tergantung pada ketersediaan indikator-indikator sosial. Yang kedua, yaitu definisi indikator sosial, yaitu definisi operasional atau bagian dari definisi operasional dari suatu konsep utama yang memberikan gambaran sistem informasi tentang suatu sistem sosial tersebut. Jadi, di dalam mata kuliah pemetaan sosial ini terdapat juga asumsi-asumsi pemetaan sosial, yaitu asumsi-asumsi pemetaan sosial itu ada 3. Yang pertama, pemetaan sosial itu sendiri ialah cara untuk mengkaji social inquiry atau tata ruang dengan fungsi-fungsi yang berlaku pada masyarakat. Dan yang kedua, kondisi sosial merupakan informasi atau fakta sosial yang dapat menggambarkan pola-pola keteraturan, perubahan, dinamika sosial. Nah, jadi di dalam pemetaan sosial juga ada metodologi pemetaan sosial. Jadi, di dalam metodologi pemetaan sosial, terdapat 3 metodologi di dalam pemetaan sosial itu sendiri. Yang pertama itu ada metodologi kualitatif, yang kedua ada kuantitatif, dan yang ketiga ada kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi, ada juga metode menurut Bank Dunia tahun 2022, yaitu terdapat 3 metode bagi pelaksanaan pemetaan sosial itu sendiri. Kasih dan mengukur kondisi modal sosial di daerah yang diteliti. Dan yang kedua, menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang diteliti. Selanjutnya, pemetaan sosial. Dalam pembelajaran ini, pemetaan sosial juga memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pemetaan sosial itu sendiri, yaitu kelebihan pemetaan sosial. Yang pertama, manfaatan modal sosial untuk penanggulangan kemiskinan di suatu daerah yang akan kita teliti. Nah, selanjutnya pemetaan sosial itu sendiri memiliki kelemahan. Jadi kelemahan pemetaan sosial itu terdapat lembaga harus mempunyai aturan kajian dipahami oleh masyarakat pada lembaga-lembaga yang ada di desa yang sudah mapan atau yang mempunyai aturan yang jelas. Jadi adapun paguyuban atau perkumpulan yang ada di masyarakat kadang tidak bisa dibaca secara jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh pemetaan sosial. Jadi saya memilih permasalahan yang ada di desa saya, yaitu permasalahan tentang kemiskinan. Jadi saya membuat judul mengenai analisis kemiskinan di Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, jadi contoh pemetaan sosial yaitu contohnya seperti masalah kemiskinan. Jadi, kemiskinan itu merupakan suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi, kondisi ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, papan, dan pangan, sehingga berdampak buruk terhadap pemenuhan standar kebutuhan hidup lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab dan faktor-faktor terjadinya penyebab kemiskinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab dan faktor-faktor terjadinya kemiskinan. Kemiskinan bukan timbul begitu saja pada seseorang atau kalangan masyarakat, tetapi kemiskinan terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor sehingga seseorang masyarakat tersebut menjadi miskin. Jadi, faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu yang pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin lainnya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Dan yang kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah. Berarti produktivitasnya rendah, yang ada pada gilirannya upahnya rendah. Dan rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut karena rendahnya pendidikan. Nah, yang ketiga faktor penyebab kemiskinan yaitu miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal, yaitu kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan.
faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Jadi kemiskinan bukan kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut, tetapi kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut. Nah, jadi inti faktor-faktor penyebab kemiskinan yaitu karena keterbatasan lapangan pekerjaan, di mana membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat yang kualitas dan produktivitasnya masih rendah. Di samping itu, adanya pengaruh tradisi dan kesempatan kerja yang terbatas. Jadi meskipun secara ideal dikatakan bahwa seseorang harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya karena keterbatasan kemampuan seseorang baik berupa keterampilan ataupun modal. Nah, selanjutnya itu karena adanya keterbatasan sarana, prasarana, dan kelembagaan yang mengakibatkan terisolasi, perputaran modal yang kurang bagi hal yang tidak adil, dan tingkat upah yang relatif rendah. Dan selanjutnya, mengapa mereka menjadi miskin? Karena beban keluarga, mereka tuh menjadi beban keluarga. Nah, jadi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 sebesar 42.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang ini menempati urutan tertinggi ke-6 di Provinsi Aceh. Nah, walaupun secara persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang tergolong rendah, namun dilihat dari jumlah penduduk miskin tergolong tinggi. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sebagai berikut: rendahnya tingkat pendidikan berperan terhadap terjadinya kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang, di mana rata-rata tingkat pendidikan informan yang sudah diteliti memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Dari 15 informan yang diteliti, hanya 1 informan yang tamatan SMA, sedangkan 14 lainnya hanya tamatan SD, tidak tamat SD, SMP, dan ada yang tidak bersekolah. Hal ini memberikan dampak buruk terhadap produktivitas seseorang. Dengan rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh, maka keadilan keterampilan dan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak juga sangat rendah. Sekian dan terima kasih, cukup sampai di sini materi pemetaan sosial yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga jangan lupa di like dan di komen